Haleluya. Yang di luar, haleluya. Yang di luar, haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, kembali lagi saya bisa berada di tengah-tengah saudara. Saya mohon maaf, minggu lalu saya tidak bisa melayani, karena saya pergi ke Lumajang, saudara. Habis dari Lumajang, tidak sempat untuk balik ke Lampung, dan juga saya harus ke Medan. Jadi baru kemarin Jumat sore saya tiba dengan selamat dan bisa lagi melayani kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah lihat juga tentang iman yang disampaikan oleh staf saya, Pendeta Gati Menrofa, pekerjaan iman. Kalau saudara dengar kata pekerjaan iman, berarti iman itu bekerja. Tidak mati, iman itu hidup. Ada 5 pekerjaan iman yang disampaikan khotbah minggu lalu. Yang pertama, mengerjakan pertobatan, mendorong untuk kita melayani Tuhan. Dan ketiga, ketaatan kepada Tuhan dan otoritas pimpinan. Dan keempat, ketabahan dalam penderitaan. Lalu yang kelima, keteladanan. Kalau kita dengar firman, kita lupa, kita tidak akan bisa lakukan firman itu. Itu sebabnya saya ingatkan, supaya setiap kita dengar firman, ingat firman itu dan kita lakukan dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini kita akan lanjutkan khotbah 2 minggu lalu yang belum selesai tentang ukuran iman. Mari kita buka lagi ayatnya dalam Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Puji Tuhan. Kita sudah lihat tentang ukuran iman. Yang pertama adalah macam-macam ukuran iman. Ada 7 yang saya sampaikan dalam macam-macam ukuran iman. Pertama, penuh dengan iman. Yang kedua, iman yang lemah. Ketiga, iman yang kuat. Yang keempat, iman yang tulus ikhlas. Yang kelima, iman yang kandas. Yang keenam, kaya dalam iman. Dan yang ketujuh, iman yang sempurna. Saya tidak akan jelaskan lagi, supaya saudara ingat kembali khotbah saya 2 minggu yang lalu. Karena nanti waktunya tidak cukup. Saya akan masuk lagi bagian yang kedua, yaitu adalah bagaimana, apakah ukuran iman dapat bertumbuh atau bertambah. Kalau kita tahu ada ukuran iman, dan orang yang hidup oleh iman, dia akan jalani sesuai dengan iman, ukuran iman yang dia miliki. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apakah ukuran iman ini dapat bertambah atau bertumbuh? Atau kalau orang sudah punya iman, misalnya imannya 25 terus, 50 terus, 75 terus, 100 terus. Tidak, saudara. Saya jawab, ukuran iman itu dapat bertumbuh atau bertambah. Kalau saudara masih ingat khotbah saya 3 minggu yang lalu, iman sebesar biji sesawi, itu contoh dan bukti bahwa iman kita orang percaya dapat bertumbuh, bertambah. Benih biji sesawi yang hanya kurang lebih 1 milimeter, lalu benih yang kecil ini lalu berubah menjadi pohon sesawi yang tingginya kurang lebih 3 meter. Dari benih 1 milimeter bertumbuh 3.000 kali lipat sampai 3 meter. Berarti iman itu dapat bertumbuh atau bertambah. Katakan sebelahnya, iman saya dapat bertumbuh. Jadi jangan mau imannya gitu-gitu aja, saudara. Iman kita harus bertumbuh, bertambah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya ukuran iman dapat bertambah? Saya akan menyampaikan 3 cara
iman dapat bertambah? Pertama Matius 17 ayat 20 sampai 21. Mari kita lihat ayatnya dan saya tidak akan jelaskan karena ini saya sudah khotbahkan 3 minggu yang lalu. Tampilkan saja Matius 17 ayat 20 dan 21. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi cara pertama untuk kita menambahkan ukuran iman kita adalah berdoa dan berpuasa. Kadang kita remehkan ini kan saudara, berdoa. Ngapain sih berdoa? Enggak berdoa juga enggak apa-apa kok. Ngapain sih berpuasa? Enggak berpuasa juga enggak apa-apa. Salah saudara. Kalau ukuran iman kita mau bertambah, mau bertumbuh, kita harus lakukan pertama dengan suka berdoa dan suka berpuasa. Saya tidak jelaskan lagi nih karena khotbah 3 minggu yang lalu. Lalu yang kedua, caranya ukuran iman dapat bertumbuh atau bertambah. Kita harus beri makan iman kita. Kalau kita punya tubuh jasmani kita, saudara, tidak diberi makan, maka tubuh jasmani kita akan merosot. Dan kita akan mengalami sakit-sakitan. Dan mungkin akan menuju kepada sebuah kematian. Itu sebabnya tubuh jasmani kita diberi makan setiap hari. Ada yang 1 hari 2 kali, ada yang 1 hari 3 kali, ada yang 1 hari 5 kali. Pernah saudara makan 1 hari 5 kali? Pernah? Saya pernah di Manado. Kan saya sudah sering bilang, kalau di Manado tuh makannya 1 hari 5 kali. Mereka pasti jawab, yes. Karena saya nggak bisa bedain sarapan dengan semokol. Pagi udah dikasih makan. Nanti dia bilang, semokol om ya. Apa itu semokol? Sarapan. Nah tadi apa? Tadi bukan sarapan om, pembukaan. Kan bingung kita. Nanti jam 11 makan lagi. Tapi belum makan siang. Nanti jam 12, jam 1 baru makan siang. Sore, malam makan lagi. Bayangin 5 kali. Nah tubuh jasmani kita ini diberi makan. Supaya apa? Supaya bertumbuh, berkembang, dan menjadi sehat. Nah, kita dapat melihat ukuran iman kita bertambah. Bukan saja melalui berdoa dan berpuasa, tapi juga dengan memberi makan iman kita. Nah, waktu kita memberi makan iman kita ini, kita tidak beri dengan nasi, saudara. Dengan sayur-sayuran, dengan buah-buahan, dengan goreng-gorengan, dengan sebagainya. Tidak, saudara. Makanan iman itu tidak sama dengan makanan tubuh jasmani kita. Makanan iman itu adalah firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, coba tampilkan. Saya bacakan. Kok agak lama ya, multimedia ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ini makanan saudara. Makanan iman yang bisa membuat ukuran iman seseorang bertumbuh atau bertambah. Dia harus kasih makan dengan firman Tuhan. Kapan kita beri makan iman kita dengan firman Tuhan, saudara? Pertama, di saat kita beribadah seperti pagi hari ini. Kan setiap ibadah kita dimulai dengan pujian penyembahan. Setelah itu kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu kita dengar firman Tuhan, kita sedang memberi makan iman kita.
Itu sebabnya saya mau katakan kepada jemaat, kalau lagi dengar firman jangan tidur. Jangan jadikan gereja obat tidur saudara, jangan. Gereja itu tempat kita beribadah, memuji Tuhan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi banyak kan orang waktu dengar firman mereka tertidur. Mereka lupa waktu mereka tertidur, mereka tidak beri makan iman mereka. Waktu kita dengar firman, kita sedang memberi makan iman kita. Supaya apa? Supaya ukuran iman kita bertumbuh atau bertambah. Kedua, kapan kita beri makan iman kita? Di saat kita membaca Alkitab atau renungan firman Tuhan. Kita baca Alkitab, kita sedang beri makan iman kita. Kita sedang baca renungan firman Tuhan, kita sedang beri makan iman kita. Waktu saudara terima WA isi firman Tuhan dari sahabat saudara, dari teman-teman saudara, kita sedang beri makan iman kita. Waktu kita beri makan iman kita ini saudara, iman kita pasti bertumbuh atau bertambah. Ketiga, kapan kita beri makan iman kita? Di saat kita dengar khotbah-khotbah. Baik di YouTube kah, di kaset kah, dan sebagainya, dan sebagainya. Di saat itulah kita sedang memberi makan iman kita. Kalau kita lakukan ini, saudara, ukuran iman kita tidak biasa-biasa lagi. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun iman kita bertumbuh. Sama seperti iman sebesar biji sesawi. Dari 1 milimeter bertumbuh menjadi 3 meter, saudara. Lalu yang ketiga, bagaimana cara ukuran iman bertambah? Yang ketiga, kita harus gunakan atau memakai iman kita. Mungkin saudara bingung ya, menggunakan iman kita atau memakai iman kita. Bagaimana caranya? Saya berikan 3 cerita di dalam Alkitab. Yang pertama cerita dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Cerita tentang iman seorang perwira Kapernaum. Waktu Yesus berada di kota Kapernaum, datang seorang perwira Romawi. Kalau dikatakan perwira Romawi itu saudara, dia membawai kurang lebih 100 orang prajurit. Dia datang menemui Yesus. Dia katakan sebenarnya, Guru, hambaku sakit, lumpuh. Dan dia sangat menderita. Tolong sembuhkan dia. Yesus katakan kepada perwira itu, aku akan datang ke rumahmu. Tapi perwira ini katakan, jangan guru. Katakan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Waktu Yesus dengar iman perwira ini, Yesus katakan pada orang saat itu, iman sebesar ini tidak kujumpai di tengah orang Israel. Jadi iman perwira ini kepada Yesus tentang hambanya, waktu Yesus datang, enggak usah guru. Katakan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Dia gunakan imannya saudara. Dia percaya waktu Yesus katakan sepatah saja, hambanya sembuh. Dan waktu dia pulang, dia dapati hambanya sembuh saudara. Lalu cerita yang kedua, cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan dalam Matius 9 ayat 20 dan 21. 12 tahun dia sakit pendarahan, sudah kemana-mana, sudah habis semua uangnya. Lalu dia dengar Yesus akan datang di kotanya. Lalu dia lihat Yesus, imannya berkata seperti ini, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Waktu dia katakan asal kujamah saja subahnya, dia sedang mengangkat imannya. Dan dia lakukan imannya itu, sembuhlah sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita lihat di sini saudara,
Iman atau ukuran iman kita dapat bertumbuh, bertambah. Kalau kita memakai iman kita. Kalau kita menggunakan iman kita. Kalau kita tidak pernah menggunakan iman kita. Iman kita tidak akan pernah bertumbuh atau bertambah dalam hidup kita. Lalu bagaimana caranya kita menggunakan dan memakai iman kita ini? Saya jawab, di saat kita sedang menghadapi masalah. Saudara tidak bisa gunakan iman saudara di saat saudara sedang tidak punya masalah. Hidup jalan dengan lancar, rumah tangga baik, makan minum cukup, pekerjaan lancar semua. Iman gak bisa digunakan di saat itu, saudara. Iman digunakan di saat kita berhadapan dengan yang namanya masalah. Makanya kan dikatakan iman sebesar biji sesawi saja kalau engkau miliki. Engkau dapat katakan kepada gunung ini, pindah ke sana, gunung itu pindah. Dan gunung itu berbicara. Gunung itu bicara dari sakit penyakit. Gunung itu bicara dari semua tekanan-tekanan yang datang dalam hidup kita. Waktu kita berhadapan dengan semua itu, saudara. Di saat itu kita gunakan iman kita supaya ukuran iman kita semakin bertambah. Kalau saudara punya masalah, saudara dengan manusia, dengan saudara-saudara, dengan keluarga saudara, saudara tidak akan bisa melihat ukuran iman saudara bertambah. Punya masalah, datang minta tolong. Punya masalah, datang minta tolong. Saudara tidak akan punya iman yang akan bertambah. Tapi waktu saudara punya masalah, saudara dengan iman, saudara hadapi semua. Lalu saudara dapatkan pertolongan Tuhan. Ukuran iman saudara itu semakin bertambah. Saya memberi contoh, saudara. Tidak semua orang yang sakit sembuh tanpa pergi ke dokter. Apalagi hari-hari ini. Lebih banyak orang milih dokter daripada imannya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, bolehkah, salahkah orang pergi ke dokter? Saya jawab, tidak salah. Saya cuma hanya memberikan saran kepada saudara sebagai gembala. Saran saya seperti ini, jangan pergi ke dokter tanpa beriman kepada Tuhan. Kita boleh pergi ke dokter, tapi juga kita gunakan iman kita waktu kita pergi ke dokter. Mungkin saudara bertanya, kenapa? Saya jawab, karena pertama, dokter bisa saja salah mendiagnosa penyakit kita. Waktu dokter salah mendiagnosa penyakit kita, obat yang diberi juga pasti salah. Kedua, setiap obat yang kita makan itu ada dua efeknya. Setiap obat yang kita makan itu ada dua efeknya. Pertama, baik untuk organ tertentu dalam tubuh kita. Yang kedua, merusak organ tubuh yang lain di dalam tubuh kita. Ini saudara. Jadi waktu kita pergi ke dokter, kita harus pergi dengan iman. Lalu kita gunakan iman kita waktu ke dokter itu. Pertama, kita berdoa buat dokter yang akan memeriksa kita. Apa doanya? Pertama, Tuhan berikan hikmat kepada dokter itu. Supaya dia bisa mendiagnosa penyakit saya dengan tepat atau dengan akurat. Lalu yang kedua kita berdoa, Tuhan, biarlah perkataan dokter itu dikuduskan oleh Engkau. Supaya apa? Supaya tidak berkata negatif dokter itu dan menakut-nakuti tentang penyakit saya. Pernah saudara jumpai dokter seperti ini yang nakut-nakutin? Saya sudah buktikan saudara, banyak beberapa orang yang saya kenal. Dia bawa anaknya ke dokter, dia diagnosa dengan salah. Harus diambil tindakan operasi katanya. Tuhan tolong, orang tuanya ini rada kurang percaya. Lalu dia buat perbandingan, dia bawa ke Jakarta anaknya.
Waktu di Jakarta dokter sana bilang, anak ibu nggak sakit apa-apa. Pulang sana. Bayangin saudara. Dokter di sini udah bilang begini, takut dia. Tapi untung dia nggak minta ambil tindakan dokter itu. Dia bawa ke Jakarta. Anak ibu nggak sakit apa-apa. Dan dia cerita sama saya. Artinya apa saudara? Perkataan dokter itu bisa menakut-nakuti tentang penyakit kita. Apalagi kalau udah ada unsur bisnisnya, saudara. Unsur bisnisnya. Itu sebabnya waktu kita ke dokter, membawa diri kita, membawa keluarga kita, membawa anak-anak kita, gunakan iman kita. Dan kita berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada dokter ini. Supaya dia diagnosa penyakit saya dengan tepat atau akurat. Tuhan kuduskan perkataan dokter ini. Supaya dia tidak menakut-nakuti tentang penyakit saya. Lalu saudara, yang kedua, kita berdoa buat obat yang akan kita makan. Kan ke dokter pasti dikasih obat enggak? Pasti. Lalu kita berdoa, gunakan iman kita waktu kita makan. Doanya seperti, Tuhan berkati obat yang saya akan makan ini. Untuk apa? Supaya dapat menyembuhkan sakit saya dan tidak merusak organ tubuh saya yang lain. Banyakkan obat-obat dokter baik untuk organ tubuh kita yang sakit. Tapi tidak baik buat organ tubuh kita yang lain. Dan orang-orang yang komplikasi penyakitnya selalu dihantui dengan hal ini. Dokter kasih obat jantung, nanti efeknya ke sini. Dokter kasih obat ginjal, nanti efeknya ke sini. Benar tidak saudara? Gak usah didengar itu saudara, gak usah dipikirin. Doain Tuhan, waktu saya makan obat ini, biarlah obat ini menyembuhkan sakit saya dan tidak merusak organ tubuh saya yang lain. Bagaimana kita lakukan ini? Kita lakukan dengan iman. Jadi nggak salah kita ke dokter saudara, tapi jangan taruh imanmu kepada dokter itu. Tetap taruh imanmu kepada Tuhanmu. Saya kemarin ke Lumajang, saudara, pesta kawin. Masih banyak yang takut, yang berani. Kan saya bisa lihat keluarga saya yang takut, yang berani. Saya samperin aja saudara. Saya salaman. Gak boleh, boleh. Salaman saya saudara. Ke Medan saya diajak makan. Di tempat makan durian Sibolang. Kan kalau makan durian di Medan tuh kan sama kayak ke supermarket kan. Lampunya kelap-kelip, ada musik live-nya. Namanya diajak makan durian gratis, ya makan. Saya jadi makan itu saya jauh dari ibu gembala. Supaya saya makannya agak banyak kan. Makan saya 2 bulet, bukan 2 bulet gini, 2 bulet itu. Yang ngajak saya takut turun. Yang ngajak kami maksudnya tamunya, 2 mobil kami kan, takut turun. Kenapa? Aduh ini rame bener nih, rame bener memang. Enggak apa-apa, saya turun duluan, turun saya ajak ibu gembala semua turun. Akhirnya turun juga dia. Pulang kena sakit? Enggak, sehat tuh. Tadinya dia enggak berani salaman. Enggak enak ya kalau enggak salaman juga tuh, tuan rumah. Salaman sama saya. Kenapa? Saya gunakan iman saya. Saudara, kita boleh ke dokter, tapi jangan taruh imanmu kepada dokter itu. Oh hebat dokter itu, hebat luar biasa dokter itu. Benar saudara, benar. Tapi dia bisa salah mendiagnosa. Lagi saudara, pengetahuan sekarang kan teknologi makin canggih. Ilmu kedokteran makin berkembang. Kalau dokter zaman dulu sama sekarang kan beda saudara, diagnosanya, alat-alatnya juga beda. Pasti nanti diagnosanya beda dengan yang lama, dengan yang baru. Kita doa, Tuhan berikan dia hikmat. Supaya dia bisa mendiagnosa sakit saya dengan tepat, dengan akurat.
Tuhan, kuduskan perkataan dokter itu. Supaya memang dokter itu tuh murni etika dokternya masih ada dalam hidupnya. Dia enggak nakut-nakuti. Lalu hubungannya dengan bisnis. Tapi dua, buat obat yang kita dikasih dari dokter. Tuhan, berkati obat ini. Biar obat ini menyembuhkan sakit saya. Dan tidak ada efek samping buat organ tubuh saya yang lain. Waktu kita gunakan iman kita, saudara tahu, iman kita makin bertambah. Masalah-masalah yang kita hadapi dengan iman. Iman kita makin bertambah. Termasuk yang terakhir, yang ketiga. Hukum yang mengendalikan orang yang hidup oleh iman. Kalau kita hidup oleh iman, saudara, pasti dijalani dengan ukuran iman yang kita miliki. Dan kita ingin ukuran iman kita bertambah. Lalu hukum apa yang mengendalikan orang yang hidup oleh iman? Saya jawab, bukan hukum perdata, saudara, bukan. Bukan hukum pidana, bukan. Bukan hukum adat, tidak, saudara. Bukan hukum gravitasi, tidak. Bukan hukum-hukum yang ada dalam dunia ini. Lalu hukum apa yang mengendalikan orang yang hidup oleh iman? Saya jawab, hukum roh. Apakah hukum roh itu, saudara? Mari kita lihat Roma 8 ayat 2. Tampilkan, saya bacakan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa yang kita lihat di sini, saudara, tentang hukum roh? Hukum roh itu, saudara, memberi dua hal. Pertama, memberi hidup, berarti tidak ada kematian. Lalu yang kedua, memerdekakan dari hukum dosa. Orang yang hidup oleh iman, dia dikendalikan oleh hukum roh, saudara. Nah, kalau kita hidup dikendalikan oleh hukum roh, kita dibawa kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah itu melingkupi kita, memenuhi kehidupan kita. Hal ini yang seringkali tidak kita renungkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita nggak pernah mau hidup oleh iman. Karena kita tidak pernah renungkan hukum ini, saudara. Pada waktu kita hidup oleh iman, maka hidup kita akan dikendalikan oleh hukum roh. Dan hukum roh ini pertama, dia akan memberi kita hidup. Dan yang kedua, memerdekakan kita dari dosa. Hukum roh memberi kita hidup. Saya berikan contoh dari kisah nyata seorang penginjil yang bernama John Lake. Kurang lebih tahun 1908, di Afrika Selatan pernah terjadi wabah penyakit yang namanya wabah bubonik. Wabah bubonik ini, saudara, membuat ribuan orang Afrika Selatan mati. Dan banyak yang tidak tertolong. Dan orang yang mati karena wabah bubonik itu, saudara, dari paru-parunya akan keluar busa. Dan di busa itulah letak kuman atau virusnya. Dan banyak orang Afrika Selatan pas satu mati. Lalu ditawarkanlah, siapa yang mau menjadi perawat, siapa yang menjadi tenaga sukarelawan pergi ke Afrika Selatan akan diberi uang $1.000. $1.000 tahun 1908 pasti besar nilainya. Lalu John Lake ini bersama teman-temannya mendaftar dan pergi ke Afrika Selatan bukan karena tawaran $1.000 itu. Melainkan karena kasih kepada orang-orang yang terkena wabah bubonik tersebut. John Lake pergi hanya beriman kepada
Mazmur 91. Saudara bisa baca itu di rumah, isi Mazmur 91 itu. Jadi dia pergi hanya memegang Mazmur 91. Mereka tiba di Afrika Selatan, saudara. Waktu mereka tiba di Afrika Selatan, mereka masuk dari satu rumah ke rumah yang lain. Ngapain saudara? Mengeluarkan mayat-mayat di dalam rumah itu. Lalu menguburkan mayat-mayat itu. Sekalipun mereka menyentuh mayat-mayat tersebut dan menguburkannya, mereka tidak tertular dengan penyakit bubonik tersebut. Lalu para medis, petugas medis saat itu bingung, kaget melihat mereka. Kenapa John Lake ini bersama teman-temannya tidak tertular? Padahal mereka tidak memakai alat-alat kesehatan. Lalu petugas medis mengetes John Lake dan teman-temannya. Waktu John Lake memegang busa yang keluar dari mayat-mayat yang mati itu. Lalu dilihat oleh mikroskop oleh dokter saat itu. Kuman virus dari busa tersebut semuanya mati di tangan John Lake. Bingung orang-orang saat itu. Lalu John Lake bersaksi kepada mereka. Perhatikan. Bahwa saya hidup oleh iman. Dan di saat saya hidup oleh iman, saya dikendalikan oleh hukum roh yang memberi saya hidup. Itu sebabnya kuman virus bubonik tidak bisa mematikan saya. Ini disaksikan oleh John Lake, saudara. Orang bingung, para dokter bingung. Kenapa mereka tidak tertular? John Lake katakan, saya hidup oleh iman. Waktu saya hidup oleh iman, saya dikendalikan yang namanya hukum roh. Waktu hukum roh mengendalikan saya diberikan hidup oleh hukum roh itu. Itu sebabnya virus bubonik, kuman bubonik tidak bisa mematikannya. Saya harap jemaat yang ikut ibadah online dengar khotbah saya ini, dengar. Kalau kita hidup oleh iman, kita dikendalikan hukum roh. Dan hukum roh itu pasti memberi hidup. Lalu yang kedua, hukum roh itu memerdekakan kita dari dosa. Orang yang hidup oleh iman, sesuai dengan ukuran imannya, puji Tuhan, kalau ukuran imannya terus bertambah dalam hidupnya, dia dikendalikan dengan hukum roh. Kemana saja dia pergi, dikendalikan oleh hukum roh. Waktu hukum roh mengendalikan dia dimerdekakan dari dosa. Sebabnya saudara, kalau suamimu pergi kemana saja, kalau dia hidup oleh iman. Anakmu berada di mana saja, kalau anakmu hidup oleh iman. Dia akan dikendalikan oleh hukum roh. Yang memerdekakan suamimu, anak-anakmu untuk berbuat dosa. Katakan sebelahnya, hukum roh yang mengendalikan saya. Apa? Hukum roh yang mengendalikan saya. Enggak berani ngomong ya. Katakan sebelahnya, hukum roh yang mengendalikan saya. Ya, buktikan dan jalani setiap hari. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi kita diberdekakan dari hukum dosa. Enggak mungkin dong suami yang dikendalikan oleh hukum roh, dia selingkuh. Pergi kemana-mana, enggak mungkin saudara. Buat tekan bisnis, korupsi, enggak mungkin. Enggak mungkin. Dugem, gemerlapan, minum-minuman, mabuk-mabukan, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa? Yang mengendalikan hukum roh.
Sebabnya bawa keluargamu, terutama bapak-bapak. Yang nyanyi tadi kan semangat kan, rock and roll. Kaget saya. Saya pikir di minggu lalu nyanyinya, rupanya minggu ini saya lihatlah rock and roll nih, saya hafal semua yang nyanyi ini. Iya, nyanyinya kan, luar biasa kan. Katakan sama yang nyanyi tadi itu, hidupmu dikendalikan oleh roh. Waktu hidupmu dikendalikan oleh roh, suami istrimu tidak takut kemana saja engkau berada. Kau bawa anak-anakmu hidup oleh iman, dikendalikan oleh hukum roh. Engkau tidak takut anakmu berada di mana saja, baik dia perempuan, dia laki. Kenapa? Dia akan dimerdekakan dari dosa. Mari saudara. Kita belum tahu pandemik ini selesainya kapan. Kita nggak usah mau tahu, saudara saya katakan. Nggak usah mau tahu. Jalanilah masa pandemik ini dengan iman. Waktu engkau hidup oleh iman, engkau dikendalikan oleh hukum roh. Dan hukum roh itu akan memberi pertama, engkau hidup. Dan yang kedua, memerdekakan engkau dari dosa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita renungkan firman yang kita dengar pagi hari ini, saudara. Lalu coba lihat hidupmu. Bapak-bapak, para suami, para istri, orang-orang muda. Bagaimana hidup yang kau jalani dalam masa pandemi COVID-19 ini? Apakah kau hidup oleh iman? Lihat imanmu, bertumbuh enggak, bertambah enggak? Imanmu bisa bertumbuh, bertambah. Kalau engkau suka berdoa dan berpuasa. Kalau engkau beri makan imanmu, kalau engkau pakai imanmu, imanmu akan bertumbuh. Dan engkau tahu, waktu engkau hidup oleh imanmu, engkau dikendalikan yang namanya hukum roh. Dan hukum roh yang mengendalikan hidupmu itu akan memberi engkau hidup, saudara. Lalu yang mendekatkan engkau dari dosa. Terus merenungkan firman yang kita dengar pagi ini. Pulanglah dan praktekkan firman ini. Jalanilah masa pandemi dengan imanmu, saudara. Tuhan lihat imanmu dan Tuhan akan bela dan menyertai kehidupanmu. Nanti saya minta pendeta Syafir Kumayas tutup dalam doa ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya. Kita terus menyembah, saudara. Dan merenungkan firman yang kita dengar pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami sebagai orang yang percaya Tuhan, hari-hari ini biar iman kami bertambah Tuhan. Iman kami bertumbuh. Lewat kami berdoa, lewat kami berpuasa, lewat kami membaca firman Tuhan, lewat kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Iman kami hari-hari ini Tuhan boleh menjadi iman yang dewasa, bahkan iman kami sempurna di hadapan Engkau. Kau berkati kami Tuhan yang hadir pagi hari ini. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami, apapun Tuhan yang menjadi persoalan kami percaya Tuhan kami pulang pagi hari ini dengan kepastian dan jawaban lewat firman-Mu, lewat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, pakai hamba-Mu terus Tuhan, urapan-Mu, hikmat-Mu, kebenaran-Mu, rahasia yang baru Tuhan, senantiasa disingkapkan supaya setiap kami yang mendengarkan diberkati dan dipulihkan. Terpuji nama Tuhan, kami akan akhiri ibadah raya pertama pagi hari ini, bukan dengan nama lain tetapi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya.